Halo, di sini saya akan sedikit sharing mengenai cara penggunaan singkat aplikasi image raster yang biasa digunakan sebagai aplikasi analisis sederhana dari gambar-gambar yang diambil menggunakan OptiLab di mikroskop. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi image raster. Yang pertama tentu saja harus dibuka filenya, file open image, nanti Anda akan diarahkan. Silakan Anda arahkan ke folder di mana Anda menyimpan file tersebut. Di sini misalnya saya akan memberikan contoh menggunakan gambar mikrograf dari RBC Kata. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah cara penamaan dari file tersebut. Ada 3 hal esensial. Pertama, tentu saja objeknya. Kedua adalah perbesarannya, 40 kali atau 10 kali. Dan juga mikroskop yang dipakai. Misalnya di sini saya menggunakan mikroskop Olympus CX33. Nah, ini akan saya gunakan sebagai contoh. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sebagai pengguna awal, hal kedua yang perlu dilakukan adalah mengkalibrasi. Tanpa kalibrasi, kita tidak bisa melakukan analisis seperti misalnya mengukur diameter, mengukur luas, keliling, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar yang digunakan ini, karena gambar yang menggunakan perbesaran 40 dengan mikroskop CX33, maka harus dikalibrasi dengan gambar mikrometer yang dilihat dengan perbesaran dan mikroskop yang sama. Caranya bagaimana? Caranya dengan memilih fitur calibrate. Kemudian, nah di sini nanti Anda sebagai pengguna awal tentu saja akan melihat blank. Nah, caranya adalah dengan menambahkan. Sebagai contoh di sini saya tambahkan, klik add, kemudian silakan diberi nama. Saya beri nama misalnya uji 40 kali. Setelah itu, langkah berikutnya adalah dengan mengkalibrasi, pilih calibrate. Nah, silahkan Anda pilih use other image karena kita ingin menggunakan gambar lain, yaitu gambar mikrometer yang dilihat di bawah mikroskop ukuran 40 kali menggunakan mikroskop Olympus CX33. Silakan diarahkan. Misalnya di sini saya sudah siapkan kalibrasinya, gambar ini akan digunakan untuk mengkalibrasi. Maka tampilannya akan muncul sebagai berikut. Nah, yang diminta adalah Anda menentukan besaran yang diketahui dari gambar ini. Nah, jadi di sini Anda lihat ada garis vertikal merah yang digunakan untuk menandai titik ujung sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalnya saya letakkan titik ujung di sini, di titik 0,0 dan Anda geser sampai 0,1. Atau Anda mau 0,15 atau 0,2 terserah. Tapi saya akan menggunakan 0,1. Kemudian klik lagi, satu kali lagi. Kemudian Anda isikan distance yang diketahui. Nah, sehingga aplikasi ini nanti bisa mengkalibrasi bahwa ukuran pixel demikian itu ukuran realnya adalah berapa mikro atau berapa mili. Nah, di sini adalah 0,1 mikrometer. Nah, nanti di sini silakan Anda sesuaikan dengan gambar yang digunakan untuk mengkalibrasi. Berikutnya tinggal pilih next, kemudian pilih finish calibration. Karena kita tidak mempunyai gambar yang bisa dipakai untuk mengkalibrasi aksis vertikal, jadi kan aksis horizontal saja. Pilih, kemudian kita bisa pilih next. I'm done, save the result of the session. Maka sudah selesai untuk kalibrasi 40 kali dengan CX33. Nah, setelah proses kalibrasi selesai, maka Anda bisa melakukan banyak fitur lainnya. Misalnya, dari gambar ini Anda ingin mengetahui
ada berapa banyak red blood cell di satu bidang pandang ini. Nah, Anda bisa menggunakan fitur counter. Nah, jadi pada sisi kanan nanti Anda akan melihat ada beberapa pilihan, baik itu tipe counternya, bisa row, rectangle, atau circle, kemudian warnanya, kemudian juga ukuran daripada marker, juga ukuran font. Misalnya saya di sini memberi contoh, menggunakan arrow, saya ingin menghitung ada berapa banyak red blood cell pada satu bidang pandang mikroskop ini. Nah, karena tadi saya memilih arrow, maka di sini akan muncul arrow dan Anda akan lihat setiap kali Anda memilih sel untuk dihitung, maka di sebelah kanan akan muncul nilai ada sebanyak yang Anda pilih tadi. Sehingga meminimalisir penghitungan double daripada target yang ingin dihitung. Nah, di sini misalnya saya ingin mengubah menjadi warna putih supaya lebih kontras. Kemudian ukurannya misalnya saya ingin lebih kecil. Kemudian saya ingin tambahkan juga label. Misalnya di sini saya ingin beri label RBC. Nah, Anda bisa atur ukuran daripada labelnya. Saya beri di sini misalnya 20. Bisa juga menggunakan background atau tidak. Kemudian saya lanjutkan menghitung, misalnya di sini tandai sampai seluruh RBC itu terhitung. Nah, misalnya di sini saya sudah selesai menghitung, maka ada 32 red blood cell yang teramati di satu bidang pandang ini. Nah, kemudian Anda juga ingin menghitung sel lainnya. Katakan Anda ingin menghitung white blood cell gitu ya. Anda bisa tambahkan label di bagian bawah sini, add, berikan label baru, misalnya saya beri nama WBC, kemudian Anda ingin menandainya, tetapi dengan penanda yang berbeda. Itulah Anda menginginkan circle. Maka Anda bisa tambahkan circle di sana. Nah, Anda bisa atur warnanya. Misalnya Anda menginginkan warna biru gitu ya, aqua. Dan Anda menemukan lagi yang lain misalnya. Atau kalau Anda nggak suka circle, Anda mau arrow juga tapi berbeda warna juga boleh juga. Misalnya seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, Anda bisa atur juga ukuran daripada label yang diinginkan. Nah, misalnya Anda sudah selesai, maka di sini ada teramati pada satu bidang pandang 32 red blood cell dan 5 white blood cell. Nah, itu salah satu fitur yang ditawarkan oleh image raster. Atau misalnya Anda menginginkan melakukan pengukuran daripada diameter sel. Misalnya saja saya memberi contoh di sini. Anda ingin mengukur berapa besar sih diameter daripada sel ini. Saya kasih contoh misalnya 1. Nah, Anda bisa menggunakan fitur measure. Di sini ada beberapa pilihan. Tergantung dari kebutuhan. Bisa berupa line, misalnya Anda menginginkan diameter saja, maka menggunakan garis yang lurus. Atau multi-line misalnya Anda menginginkan mengukur panjang. Panjang dengan bentuk yang tidak lurus. Atau rectangle dan lain sebagainya. Dan fiturnya juga sama, Anda bisa memilih warna, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, misalnya saja saya di sini mengukur diameternya.
Nah, maka Anda bisa lihat diameternya adalah 0,174 mikrometer. Bagaimana jika Anda ingin menampilkan ukurannya di dalam gambar? Anda bisa menggunakan fitur show text. Nah, silakan nanti bisa diatur font yang ingin digunakan. Misalnya Anda ingin font yang lebih kecil atau lebih besar. Silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, atau misalnya saja Anda ingin mengukur luas. Nah, fitur mengukur luas dapat menggunakan fitur measure polygon. Jadi Anda silakan bisa membuat mengikuti struktur daripada target yang ingin diukur. Setelah selesai, Anda bisa klik kanan finish, maka akan dimunculkan berapa luas areanya dan juga kelilingnya. Nah, Anda bisa memilih untuk menunjukkan atau tidak, dan nilai hasil pengukurannya dapat Anda akses di bagian sisi bawah kanan. Misalnya di sini saya ingin tampilkan, tapi di ukurannya lebih kecil, seperti itu bisa. Nah, fitur lain yang ditawarkan oleh image raster, maaf, bentar, yap, adalah memberikan skala. Nah, jadi skala itu penting. Jadi kalau Anda menunjukkan gambar, maka orang ingin tahu acuan ukuran yang diamati. Sehingga setiap orang yang mengamati memiliki persepsi yang sama terhadap ukuran daripada objek yang dia lihat. Nah, di sini Anda bisa memasukkan scale, enable scale, Anda bisa atur posisi daripada skala itu tadi. Lalu seberapa besar skala yang Anda inginkan? Disesuaikan, misalnya Anda ingin menunjukkan ukuran sel, katakan ya, 0,1 mikrometer. Kalau kurang besar, Anda bisa perbesar. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, juga Anda bisa memilih style daripada skala yang diinginkan. Bisa pilih simple line, kemudian line weight-nya saya ingin lebih tipis gitu ya. Kemudian font yang saya gunakan Corbel ukuran 32. Nah, misalnya saya tidak ingin menggunakan background, Anda bisa pilih di sana. Fitur-fitur yang lain misalnya legenda. Nah, jadi orang ingin tahu, misalnya Anda tidak ingin menunjukkan label gitu ya. Anda ingin sembunyikan label itu tadi. Seperti itu misalnya. Nah, Anda bisa menggunakan fitur skala legenda. Nah, Anda bisa pilih legend, update legend, maka ternyata dia nggak mau ya. Jadi harus tetap dimunculkan. Salah. BBC, ini RBC. Yap. Nah, sini salah. Edit, undo, balik lagi legend, kita update. Nah, maka akan muncul legenda di sana. Nah, Anda bisa posisikan legenda itu sesuai dengan preferensi Anda. Misalnya saya ingin menyimpan legenda di bagian sisi kanan bawah. Maka orang akan tahu ada berapa red blood cell itu adalah panah yang putih, kemudian white blood cell adalah panah yang biru. Fitur lainnya misalnya Anda ingin memberikan onset zoom.
Jadi kalau orang melihat gambar ini, orang tidak fokus gitu. Misalnya Anda ingin memberikan fokus kepada salah satu sel saja sehingga orang bisa melihat struktur yang lebih detail. Nah, Anda bisa lakukan dengan menggunakan fitur blend. Caranya, Anda bisa memasukkan gambar yang sama. Jadi saya gunakan fitur gambar yang sama. Pilih next. Dan kemudian Anda bisa atur bagian mana yang Anda ingin perbesar dengan cara mengecilkan atau membesarkan kotak merah. Jadi misalnya saya ingin meng-highlight sel yang ini. Nah, saya bisa mengarahkan ini supaya hanya mengcover sel itu saja. Seperti ini. Nah, setelah Anda sudah cukup puas, Anda bisa klik next, maka akan muncul pilihan. Silakan Anda bisa pilih apakah mau circle atau square atau ellipse. Saya pilih square di sini. Kemudian Anda bisa mengatur juga ukurannya. Misalnya Anda ingin thumbnail size-nya 300 saja deh. Atau misalnya 500 supaya lebih besar lagi. Kemudian anchor size-nya misalnya terlalu kecil, Anda ingin anchor size-nya 200. Kemudian border color-nya Anda ingin berwarna white. Dengan outline-nya juga white. Dia kemudian border thickness-nya diperbesar. Nah, ini bisa Anda atur sendiri. Begitu juga dengan fontnya. Misalnya saya sudah cukup puas, saya klik finish, maka akan muncul seperti ini. Nah, dengan demikian orang akan bisa melihat struktur yang lebih detail daripada sel yang ingin kita highlight. Nah, Anda bisa posisikan di mana Anda ingin menyimpan highlight tersebut. Saya simpan di sana. Kemudian ini anchor size lah untuk menunjukkan bagian sel mana yang diperbesar. Tapi bagian sel yang diperbesar adalah bagian yang ini. Nah, sehingga file atau gambar yang kita tunjukkan itu bisa lebih informatif. Nah, setelah Anda selesai, Anda bisa menyimpan gambar yang sudah Anda beri informasi. Fiturnya sederhana, tinggal Anda pilih file, kemudian save image. Silakan Anda beri nama, misalnya saya beri nama UJRBC Frog 3. Seperti itu, maka gambarannya akan tersimpan. Lalu apa saja kegunaannya yang lain? Jadi kegunaan yang lain tidak hanya untuk foto mikrograf histologi saja. Misalnya Anda menggunakan mikroskop stereo untuk mengamati serangga yang ukurannya lebih besar. Itu dimungkinkan saja. Yang terpenting adalah Anda memahami mikroskop yang Anda pakai apa, kemudian perbesarannya berapa, dan Anda memiliki gambar untuk mengkalibrasi itu. Di mana gambar yang digunakan untuk mengkalibrasi juga dipotret menggunakan perbesaran dan instrumen yang sama. Nah, saya akan berikan contoh kedua. Misalnya saya ingin mengukur ini antena dari serangga berupa kumbang. Nah, antena serangga kumbang ini dipotret menggunakan CX33 perbesaran 100 kali. Ya, berarti 10 kali 10. Nah, Anda harus ingat bahwa sebelumnya Anda menggunakan gambar itu perbesaran 40 kali 10 atau 400 kali. Nah, Anda harus mengkalibrasi ulang dengan mengatur cara yang sama, itu calibrate, kemudian Anda tambahkan lagi sebagai pengguna awal kan belum ada. Nah, di sini saya kebetulan sudah melakukan kalibrasi. Jadi Anda tinggal pilih di menu profile. Ini saya sudah memiliki IM CX3310. Maka saya tinggal pilih dan Anda bisa pilih unit yang Anda ingin pakai, apakah mikrometer atau milimeter. Nah, di sini saya pakai mikrometer. Saya berikan contoh sederhana, misalnya saya ingin mengukur seberapa besar sih panjang daripada antena kumbang ini. Nah, Anda bisa menggunakan fitur multi-line.
Jadi Anda bisa ukur panjang daripada si antena ini karena dia bukan berupa garis lurus ya, sehingga kita bisa menggunakan fitur multiline ini. Ini saya percepat saja supaya menghemat waktu. Misalnya saya sudah ingin selesai sebentar lagi. Nah, misalnya sampai sini dan kita klik finish. Saya ingin ubah jadi warna putih. Nah, Anda bisa lihat di sini 1000 wah, karena dia mikrometer jadi besar ya, kita bisa ubah jadi milimeter. Nah, maka panjangnya adalah berapa tuh? 1.126 milimeter. Nah, Anda nanti bisa melakukan berbagai macam analisis. Yang terpenting adalah Anda mengetahui gambar yang dianalisis itu menggunakan mikroskop apa, dan kira-kira itu yang bisa saya jelaskan di tutorial singkat ini. Terima kasih.